Shalom, hari ini kita berjumpa kembali di dalam program SOS. Saya percaya kita semua tetap diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh sangat merasakan kasih Tuhan yang terus melimpah dalam hidup kami. Sampai hari ini pun Tuhan, kami tetap melihat kuasa Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan renungan ini dan hamba yang akan Engkau pakai Tuhan sebagai mulut kami Tuhan untuk memberitakannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya urapan itu ada dalam hidup kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara semuanya, kita hari ini akan belajar kembali mengenai sifat Tuhan, yaitu mengenai kebaikan. Kita akan belajar bagaimana cara kita menabur kebaikan. Apa untungnya kebaikan yang kita tabur itu? Di dalam Galatia 6 ayat 7-9 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik. Kita lihat di dalam firman Tuhan bahwa ketika Tuhan Yesus kemanapun dia pergi, ada kebaikan-kebaikan yang dia berikan. Ada kebaikan-kebaikan yang dia salurkan kepada orang lain, sehingga orang lain merasakan bahwa benar-benar kasih Tuhan ada di dalam Tuhan Yesus. Kenapa kita harus menabur kebaikan? Ada keuntungan-keuntungan. Saya percaya pertama, yaitu ada hukum tabur tuai. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kalau kita menabur satu benih, nggak mungkin kita akan menuai cuma satu buah, tetapi kita akan menuai beberapa buah, banyak sekali buah-buah. Kalau kita menabur kasih, saya percaya kita akan menuai buah-buah kasih itu banyak. Karena itu dikatakan, mari kita menabur dan kita pasti akan menuai hal-hal yang baik juga. Sebab itu, mari kita jangan jemu-jemu untuk menabur kebaikan. Dan saya percaya ketika kita menabur kebaikan, jatuh tempo akan menuai juga. Karena itu saya masih ingat mertua saya selalu mengajarkan kepada anak-anaknya. Saya melihat sendiri bahwa dia kalau mempunyai sesuatu gitu ya, dia dapat sesuatu dari jemaat atau apapun gitu, dia selalu membagikan kepada jemaatnya yang lain yang kekurangan. Dan ketika itu saya melihat kalau saya datang ke rumahnya, ada sebuah papan tulis, Bapak Ibu. Di situ ditulis berkat-berkat yang dia terima. Bukan cuma satu, tetapi beberapa. Dan di situ ditulis ini dari siapa. Saya tahu pengajaran menabur kebaikan ini sangat-sangat berguna buat kita. Mari kita mau belajar bagaimana kita juga harus belajar seperti Kristus yang sudah menaburkan kasih kepada siapapun. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita baca di dalam Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17 dikatakan, saya bacakan di sini. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi yang kedua dikatakan orang yang berbuat baik, yang murah hati, dia akan melakukan kepada dirinya sendiri. Jadi itu semua balik kepada diri kita sendiri. Tetapi orang yang kejam dikatakan menyiksa badannya sendiri. Kenapa? Orang yang sakit hati, orang yang mendendam, orang yang menyimpan kepahitan, itu akan mengakibatkan badannya sakit, ataupun mungkin kepahitan itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Nah, itulah firman Tuhan yang dikatakan. Jadi mari kita saat ini percaya bahwa perbuatan baik yang kita
lakukan itu akan mengakibatkan sendiri buat diri kita. Saya percaya bukan cuma kita, tetapi anak cucu kita juga akan menikmati kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima. Di sini ada level-level kepada siapa kita harus berbuat baik. Mari saya bacakan di dalam di dalam Matius 10 ayat 41. Di situ ada level-level kepada siapa kita harus berbuat baik. Di dalam Matius 10 ayat 41. Mari kita baca. Saya akan bacakan. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi upah itu akan diberikan kepada siapa yang kita berikan. Pada nabi, kita akan mendapatkan upah seorang nabi. Dan itulah yang Tuhan janjikan buat kita, karena di dalam 1 Samuel 26 ayat 23a dikatakan bahwa Allah itu tidak pernah berhutang kepada kita. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu pasti Tuhan balas. Ada sebuah cerita sejarah yang sungguh-sungguh nyata. Ada seorang pegawai hotel kecil di sebuah kota Philadelphia di Amerika. Orang ini satu hari ketika itu lagi larut malam, dia menerima sepasang suami istri untuk menginap di situ. Tetapi orang ini sudah mencari di mana-mana tidak ada kamar. Dan di tempat ini pun, di hotel ini yang pelayannya bernama Shores itu, dia pun tidak menemukan kamar. Tetapi orang ini sangat membutuhkan karena dia melihat, Shores ini melihat bahwa bapak ibu itu sudah tua dan dia rasanya merasakan kedinginan dan perlu istirahat. Dia katakan, maaf bapak ibu, saya nggak punya juga kamar. Tapi dia bilang gini, saya punya satu kamar itu untuk kami, yaitu pegawainya kalau mau istirahat bisa istirahat di situ. Akhirnya nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa, kalau berkenan Bapak Ibu bisa beristirahat di situ, nanti besok Bapak Ibu bisa cari lagi tempat yang lebih baik. Tapi kedua orang ini akhirnya menoleh, dia lagi lihat-lihatan dan dia katakan, bagaimana dengan kamu? Kamu nanti nggak bisa tidur. Oh, jangan pikirkan saya, kalau saya nanti bisa dimanapun, dia katakan begitu. Akhirnya singkat cerita, Bapak Ibu ini mau di tempat itu, di kamar itu, dan dia boleh istirahat. Dan besoknya dia menemui Shores ini sebagai pegawai. Dia katakan gini, hai Shores, kamu adalah orang yang sangat baik. Sebetulnya kamu adalah pemilik hotel ini, dia katakan gitu. Nanti satu kali saya akan bangunkan sebuah hotel dan kamu yang mengelolanya. Nah, kata-kata itu nggak dipikirkan oleh Shores. Dia sudah berbuat baik dan mungkin dia lupakan. Tetapi sungguh benar, saudara, bahwa 2 tahun kemudian sepasang suami ini memberikan tiket kepada Shores untuk berangkat ke Amerika. Dan dia di situ dikatakan tiket itu mengatakan dia harus berangkat, dan sampai di sana dia disambut dan dikatakan dia sudah dibangunkan sebuah hotel oleh Bapak Ibu ini. Bapak Ibu ini saudara tahu bahwa dia adalah orang yang terkaya di Amerika dan hotel itu diberikan kepada Shores untuk mengelolanya. Nah, inilah sebuah kebaikan, sebuah kemurahan hati yang sudah dia lakukan. Dia mendapatkan upah. Bapak Ibu mungkin katakan, ya itu mungkin tidak masuk akal gitu ya, mungkin ya itu terlalu tinggi. Tetapi saya mulai belajar, Bapak Ibu. Saya pun diajar oleh Roh Kudus. Kalau saya lagi driver, ya mungkin hal ini sangat mudah dan sangat remeh gitu ya, seolah-olah ya. Saya driver di jalan. Kalau saya menemui ada kendaraan lain yang mulai mau belok atau apa, saya berikan waktu kesempatan dulu untuk dia belok dulu, baru saya berjalan. Itu berulang kali. Saya tidak membayangkan, saya tidak cuma gini, ayo saya sudah kasih kamu kesempatan untuk berbelok dulu atau berjalan dulu.
saya pasti dibalas. Enggak, saya enggak punya pikiran sama seperti itu. Tapi saya cuma gini, kasihan ya, mungkin dia akan keburu lah, atau mau cepat-cepat atau apa, jadi saya berikan waktu dulu. Saya menemui beberapa kali, bukan kebetulan, tapi beberapa kali, ketika saya pun akan belok, orang lain tuh bisa berhenti, memberikan jalan kepada saya. Sampai saya mikir-mikir, kok bisa ya? Saya tuh lihat orang kadang ya, yang mendriver itu mungkin orang-orang yang saya tahu orang itu suka apa namanya, yang masih muda-muda gitu ya, orang-orang yang masih muda yang suka ngebut gitu. Tapi dia bisa berhenti untuk memberikan kepada saya kesempatan untuk belok. Nah, itu saya percaya, seperti firman Tuhan katakan, apa yang kamu lakukan, pasti Tuhan itu tidak pernah berhutang, bahkan Dia akan memberikan kepada kita. Nah, secara singkat, renungan firman Tuhan ini biarlah semoga kita pun mau belajar untuk menabur kebaikan, untuk menabur murah hati. Di dalam ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat 5 dikatakan, saya bacakan, Filipi 4 ayat 5, dikatakan demikian, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi kita nggak milih-milih, itu yang pernah baik buat saya, oh itu orang yang jahat sama saya. Enggak, kita semua orang siapapun, Tuhan sudah dekat. Dikatakan bahwa Tuhan sudah dekat, Dia akan siap untuk memberkati kebaikan kita. Mari Bapak Ibu, sekali lagi saya percaya mungkin renungan singkat ini bisa memberkati kita semua. Mari kita terus belajar untuk menabur kebaikan demi kebaikan dan murah hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh adalah guru kami Tuhan. Engkau sungguh pedoman kami, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan bisa meniru semua apa yang sudah Engkau lakukan Tuhan buat orang lain Tuhan. Kalau Engkau sudah terlalu banyak Tuhan berbuat kasih, murah hati kepada orang lain, kami pun Tuhan mau diajarkan Tuhan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menabur murah hati kepada orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Kristus ada di dalam hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu hidup di dalam kami Tuhan, dan bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hidup kami. Terima kasih, berkati kami semua Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami tetap percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah lepas untuk bangsa kami. Engkau terus memberkati. Curahkan Tuhan berkat-Mu, curahkan roh pertobatan di dalam bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Engkau juga Tuhan yang menaungi mereka Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat kota Surabaya Tuhan. Terima kasih untuk sauna yang indah Tuhan, yang Tuhan sudah berikan Tuhan buat Surabaya. Engkau terus memegangnya Tuhan, dan jauhkan dari semua hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami percaya Tuhan, kami juga memberkati gereja kami Imamat Rajani. Kami percaya akan terjadi penuaian-penuaian besar Tuhan. Jiwa-jiwa yang perlu akan Engkau Tuhan, Engkau selamatkan. Tuhan, terima kasih untuk hidup kami. Sekali lagi kami bersyukur karena Tuhan itu baik, dan untuk selama-lamanya kemurahan Tuhan tetap ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini program SOS, dan kita akan bertemu kembali di program SOS selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, selamat berjumpa. Amin.